Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel yang selalu setia dalam membahas budidaya ikan nila. Pada kesempatan video kali ini saya akan mengupas tuntas tentang budidaya ikan nila di kolam air tenang. Teman-teman bisa melihat keadaan kolam yang saya miliki ini. Di hadapan saya ini ada 3 kolam yang semuanya saya gunakan sistem air tenang atau sistem tanpa bantuan penyuplai oksigen seperti water pump, pompa air, ataupun aerator. Pada prinsipnya pengaplikasian sistem air tenang adalah bagaimana kita mampu untuk menjaga kualitas air yang ada di kolam. Kualitas di kolam harus seideal mungkin untuk pertumbuhan ikan nila yang kita pelihara. Oleh karena itu, syarat mutlak dalam pengaplikasian sistem air tenang ini adalah kita harus mampu mengetahui perubahan yang ada di dalam air kolam kita. Apabila kita menemukan perubahan kualitas air kolam kita menurun dengan ditandai perubahan warna yang mungkin awalnya air kolam berwarna jernih berubah menjadi coklat ataupun berubah menjadi keruh. Nah, ini bertanda bahwasanya kualitas air yang ada di kolam kita menurun. Selain itu pula dilihat dari perilaku ikan nila yang ada di kolam kita, seperti ikan nila selalu cenderung ke atas, membuka mulutnya dan mencari udara di permukaan. Nah, ini tanda kadar oksigen yang ada di dalam kolam sudah menurun, sehingga ketika kita menemukan ciri-ciri tersebut perlu kita langsung melakukan pergantian air, yaitu dengan menguras air kolam dan kita ganti dengan air yang baru. Kalau ada pertanyaan dalam 1 meter kubik pada tebarnya berapa, maka ini tergantung dari kita sebagai pembudidaya ikan nila. Dalam sistem air tenang, pada prinsipnya semakin banyak ikan yang kita tebar, maka semakin cepat perubahan kualitas airnya. Maka semakin sedikit ikan nila yang kita tebar di kolam, maka kualitas airnya akan terjaga dengan baik, atau kata lain penurunan kualitas itu akan berjalan sangat lama. Nah, apabila teman-teman menginginkan pada tebar yang ideal dalam sistem air tenang ini adalah di antara 15 sampai 20 ekor per meter kubiknya. Ini bisa kita lakukan pergantian air tidak begitu cepat, teman-teman, tergantung seberapa besar keadaan ikan nila yang kita pelihara. Jadi kita tidak bisa memastikan berapa kali dalam 1 minggu atau berapa kali dalam 1 bulan. Kalau yang saya terapkan adalah tidak menghitung hari, tapi dilihat secara langsung kualitas air tersebut, apakah di kolam ini kualitasnya masih baik atau tidak. Walaupun sudah 2 minggu, 3 minggu, tetapi kalau saya cek air yang ada di kolam ini baik dan bagus, maka tidak akan saya ganti. Tetapi kalau dalam 1 minggu kualitas air saya lihat, saya cek dalam keadaan tidak baik, maka secepatnya saya ganti. Karena bukan hitungan waktu, tapi yang menjadi pertimbangannya adalah keadaan kualitas airnya. Bisa jadi kualitas air itu cepat menurun karena beberapa faktor. Faktor yang sangat dominan yang menyebabkan kualitas air menurun adalah pada musim hujan. Air hujan yang masuk ke dalam kolam ini bisa mempercepat kualitas air menurun menjadi tidak baik dan tidak ideal lagi bagi ikan nila yang kita pelihara, sehingga perlu adanya pergantian air. Oke, jadi dalam
mempraktekkan budidaya ikan nila di kolam air tenang, kuncinya adalah kita mampu untuk menjaga kualitas air agar ideal bagi kehidupan dan perkembangan ikan nila yang kita pelihara. Selainnya, sepertinya sama dengan sistem kolam lainnya, baik itu pemberian pakannya, baik itu pemberian vitaminnya, ataupun perawatan yang lainnya. Saya kira sama, cuman yang membedakannya bagaimana kita mengolah air itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.